Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Hari ini saya akan membahas mengenai interpolasi kuadrat. Dan lagi-lagi, ini materinya sudah pernah kita pelajari di bangku SMA. Kalian pasti pernah, ya. Kalian pasti pernah mengerjakan soal seperti ini. Jadi sama kasusnya tadi dengan interpolasi linear, bahwasannya kita tahu titiknya, ya, x, y, x1, y1, x2, y2 gitu. Kemudian kita ditanyakan fungsinya atau nilai fungsinya juga. Nah, seperti itu. Jadi kasusnya mirip seperti interpolasi linear. Namun di interpolasi kuadrat agak sedikit berbeda, karena kalau di interpolasi linear dengan dua titik saja kita bisa mendapatkan suatu garis. Artinya kita bisa mendapatkan nilai fungsi garis itu atau persamaan garis lurusnya. Kalau di interpolasi kuadrat kita butuh, biasanya soal-soal yang diberikan itu 3 titik. Karena kalau 2 titik, misalnya nih, titik pertama ini, titik kedua ini, apakah ini langsung bisa dikatakan grafik persamaan kuadrat? Kita masih bertanya. Tapi kalau ada satu titik lagi, nah ini bisa nih. Oh, berarti begini. Nah, seperti itu. Jadi kita biasanya di soal-soal tuh ada 3 titik. Seperti itu. Dan ini sudah pernah dipelajari di bangku SMA. Mau tahu atau kita ulang lagi? Ayo. Contoh. Langsung aja contohnya. Carilah interpolasi kuadrat menggunakan titik-titik. Ya. Contoh pertama. Carilah interpolasi kuadrat dengan titik-titik 0,1, 2,5 dan 4,17. Ya, 3 titik. Nah, saya bilang tadi 3 titik. Ini ada di buku, ya. Materi kalian bisa unduh di deskripsi, ya. Ada linknya itu, saya kasih. Nanti saya kasih di link itu. Nah, caranya kalian pasti ingat bentuk umum suatu fungsi kuadrat. Ya, jadi Y sama dengan, atau PX, ya, tadi kita samain aja dengan linear tadi, fungsi X, A2 X kuadrat tambah A1X tambah A0 nih. Jadi koefisiennya, ya, dan konstanta nih. Atau biasanya kalau di buku SMA seperti ini biasanya, ya. Ini saya bikin mudah. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sama kan? Tuh. Kalian pernah belajar ini di bangku SMA. Saya yakin itu, ya. Nah, maka caranya adalah, ya, dari sini bisa langsung kan? Bisa. Jadi kita misalkan 0,1 itu X0 Y0, 2,5 X1 Y1, 4,17 X2 Y2. Maka menjadi Y0 berarti kan 1 sama dengan AX kuadrat, X nya 0, berarti A dikali 0 kuadrat tambah B dikali 0 tambah C. Jadinya 1 sama dengan, langsung aja nanti, ya. Langsung aja, 1 sama dengan C. Persamaan 1. Nah, pasti itu pernah tuh di SMA, ya. SPLTV, ya. Lanjut.
Y 5 sama dengan AX kuadrat. A 2 kuadrat, karena X nya 2, tambah B kali 2 tambah C. Jadinya 5 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. C nya ini 1, berarti 5 sama dengan 4A tambah 2B sama plus 1. Langsung aja ya, kalian pasti bisa. 4 sama dengan 4A tambah 2B. Dari mana 4? Pasti tahu caranya. Persamaan 2. Tuh. Nih. Tidak beraturan ya. Sama 3. Berarti 17 sama dengan A 4 kuadrat tambah B kali 4 tambah C. C nya 1. Berarti 17 sama dengan berapa nih? 16A tambah 4B tambah 1. Langsung aja, 16 sama dengan 16A tambah 4B. Persamaan 3. Tuh, sudah ya. Selanjutnya bagaimana? Kita cari A dan B. Eliminasi. Oke, eliminasi. Saya nggak mau jelasin di sini. Ini pelajaran SMA. Bahkan eliminasi ini sudah diajarin di SMP. Kita skip aja ya. Kita skip. Ya. Jadi kita cari A dan B. Dihitung-hitung. Misalnya kita kalikan 4 ya. Jadi 16A 8B 16 0 8 dapat B-nya. Ya. Nanti kalau sudah dapat A sama B dan C, ya, sudah dapat A, B, C, ya sudah, langsung aja berarti masukin aja di sini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Misalnya A-nya ketemu 2, berarti Y sama dengan 2X kuadrat tambah, misalnya B-nya 1 tambah X tambah 1, C-nya 1. Nah, itu sudah pasti di SMA sudah diajari. Saya nggak perlu jelasin itu. Ya, kita skip caranya ya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai cara numeriknya atau cara lainnya atau cara kedua ya, cara numerik. Ini kan mata kuliah metode numerik. Nah, ini cara numeriknya bagaimana? Jadi ini kita persingkat aja. Saya hapus dulu. Oke, sekarang cara metode numeriknya, cara atau metode numeriknya. Yang pertama kita harus mendefinisikan ininya dulu, atau menyimbolkan ya, menyimbolkan titik-titik ininya dulu. Jadi misalnya kurva atau parabola melalui titik, misalnya x k negatif 1, y k min 1 ya, kemudian xk yk, kemudian x k per 1 y k per 1 ya, 3 titik itu. Maka bentuk fungsi kuadratnya, bentuk fungsi kuadrat jadi yang pertama pi k min 1 x sama dengan x min xk x min xk per 1. Yang kedua pi k x x min xk min 1 dikali x min xk per 1. Yang ketiga pi k per 1 x x min xk min 1 dikali x min xk. Seperti itu.
mungkin kalian akan mungkin sedikit bingung ya, atau apa maksudnya ini ya, simbol-simbolnya ya. Cuman kita pahaminya seperti ini, gini. Pahaminnya gampang kok ya. Jadi kalian misalkan saja lah ya, kalian misalkan saja lah, kalau misalnya K itu 1, maka ini Pi K nya 1 tadi ya, berarti 1 kurang 1 0, berarti Pi 0 ya. Ini cara mudah menghafalnya, daripada kalian simbol-simbol seperti ini agak bingung. Cara pemahamannya kita ubah menjadi ini sama ya nih, maksudnya ya, Pi 0 Pi 0x, biasanya K nya 1 ya, 1 kurang 1 0, berarti Pi 0 itu X min apa? K nya 1 tadi, oke. X min X2. Oke. Saya pahami nggak nih? Kalau 0 dia ininya X dikurang X1, X dikurang X2. Artinya selainnya, selain 0, 1 dan 2. Gitu aja. Ini bahasa sederhana ya. Kita bikin bahasa yang sederhana. Pi 1x berarti X 1 kurang 1 0, berarti X dikurang X0 dikali X dikurang X2. Nih, kalau dia 1, ini pakai selain 1, 0 dan 2. Gampang. Ya kan? Pi 2x sama dengan X dikurang X0 dikali X kurang X1. Nah, 2 berarti selain 2, 0 sama 1 tuh. Gitu aja cara memahaminya ya, gitu aja. Jadi yang pertama kita bikin dulu bentuk fungsi kuadratnya. Seperti itu ya. Begitu pula untuk penyimbolan-penyimbolan selanjutnya, nanti kita permudah seperti ini aja ya. Sekarang langkah keduanya. Ini saya hapus ya. Saya hapus saja. Langkah kedua. Sekarang bentuk koefisien. Bentuk koefisien. Kita simbolkan dengan B K-1. Berarti Y K-1 per Pi K-1 X K-1. Waduh, maksudnya apa ya sih? Gitu ya. Bingung kalian nih. Ya sama aja, bikin simbol aja kayak tadi. Misalnya ini B0 berarti Y0 per Pi 0, ya kan? X nya pakai X0, Pi 0 X0. Udah gitu aja, penyimbolan aja ya. B K berarti YK per Pi K dari XK. Terakhir BK per 1 YK per 1 per Pi K per 1 X nya K per 1. Seperti itu ya. Dan langkah terakhir, langkah ketiga, kita sudah dapat bentuk fungsi kuadrat sama bentuk koefisiennya. Maka nilai fungsinya, koefisien di depan berarti B X B ini K kurang 1 dikali Pi K kurang 1 X. Jadi ini dikali ini ditambah BK dikali Pi K X, oke, ditambah
K plus 1 B K plus 1 dikali Pi K plus 1 X. Nah ini nanti arahnya ke sini, itu apa namanya, persamaan kurva ya, atau persamaan parabolanya seperti ini ya. Ingat itu. Oke, kita persingkat waktu aja, langsung ke contoh. Nah, langsung ke contoh, kita terapkan ini ya, contoh ini. Carilah interpolasi kuadrat dengan titik-titik 0,1, 2,5, 4,17 ya. Maka oh ya, ini kita tetapin dulu ya, kita tetapin. Berarti yang ini 0,1, ini 2,5, ini 4,17. Nah, kasih sepeda hitam aja deh. Berarti ini Pi K dikurang 1 X, berarti X dikurang XK. Mana XK? 2 ya. Berarti kita ganti langsung aja, X dikurang 2 XK plus 1 berarti dikurang 4. Oke, Pi K X dikurang X min 1 berarti dikurang 0, dikurang, kalau K plus 1 berarti 4 juga, dan seterusnya. Ini K min 1 berarti 0, ini XK 2. Oke, dari sini bisa kita sederhanakan ya. Yang ini tetap kita bikin gini aja ya, nanti aja di hasil akhir aja kita kalikan, jadi kita biarin aja jadi X negatif 2 atau X min 2 dikali X min 4 ya. Pi untuk Pi K dikurang 1 X. Kalau Pi K X kurang 0 ya tetap X, berarti kita sederhanakan, kita hapus aja ya. Ini juga X kurang 0 tetap X, berarti kita jadikan gini aja biar enak dilihatnya. Ya, jadinya seperti itu. Jadi Pi K itu X dikali X min 4, sedangkan Pi K plus 1 X dikali X min 2. Seperti itu. Bisa pahami ya? Sekarang bentuk koefisien. Yang bawah ini saya hapus saja ya. Saya hapus saja yang bawah. Ya, biar jika saja ya, biar enak tampilannya. Sekarang kita bentuk koefisien. Ini yang hitam aja ya, sorry. Jadi BK kurang 1 berarti YK kurang 1 berarti 1 ini ya, 1 per apa ini, PK kurang 1 yang mana, PK dikurang 1 adalah ini, namun menggunakan XK kurang 1. XK kurang 1 apa? 0. Berarti X-nya diganti 0. Kayak gitu. Jadi ini koefisien, namanya koefisien yang sudah bentuknya angka. Ya. Jadi ini bentuk angka, bukan nggak ada XX lagi. Jadi saya ulangi, PK kurang 1 adalah ini fungsinya. Namun menggunakan XK dikurang 1, menggunakan 0, berarti ya 0 dikurang 2 dikali 0 kurang 4. Nah, bisa dipahami? Sehingga hasilnya, wah hitamnya macet juga, negatif 2 dikali negatif 4, 1/8. Nah, seperti itu.
Begitu pula ini YK, mana YK? Nih, berarti 5 per PK, tapi X-nya pakai XK. Berarti 2 dikali 2 kurang 4 sama dengan 2 kurang 4 negatif 2, berarti negatif 5 per 4. Nah, lanjut BK plus 1 terakhir. YK plus 1 17 per PK plus 1 ini dengan menggunakan XK plus 1. Berarti X nya diganti ini. Berarti 4 dikali 4 kurang 2 sama dengan 17 per 4 kurang 2 4 kali 2 8. Nah, sudah. Kita sudah dapatkan bentuk fungsi kuadrat dan bentuk koefisiennya. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah px-nya atau fungsi kuadratnya? Saya lihat tadi di bawah, kan kita nulisnya di atas saja ya. Di atas saja. Angkat aja di atas saja. Saya hapus dulu yang atas. Angka terakhir px sama dengan apa tadi? Koefisiennya dulu. Ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Nah, seperti itu. Jadi saya tulis 1/8 dikali X min 2 X min 4 ditambah. Nah, min 5/4 ya, langsung aja ya. Min 5/4 dikali X min 4, oke, ditambah 17/8 X dikali X min 2, seperti ini ya. Ya mungkin Bapak mana kok nggak bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat sebenarnya ya, ini kan dikalikan nanti. Kalian bisa coba ya, kita bisa coba. Gimana, kalian coba sendiri atau kita coba nih? Kita coba aja ya. Saya hapus dulu yang bawah. Berarti aja kita cukup nanti 1/8 X kuadrat min 6X tambah 8 min 5/4 X kuadrat min 4X, oke, tambah 17/8 X kuadrat min 2X. Gimana lagi nih? 8 adalah kita ini aja 5/4 kita jadikan 8 ya, penyebutnya 8, berarti kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2 berarti 10/8. 10/8. Oke, kita hitung 1/8 X kuadrat min 6/8 X plus 8/8 1 min 10/8 X kuadrat plus 40/8 X plus 17/8 X kuadrat negatif 34/8 X. Hitung yang kuadrat, kita gabungkan. Ini 1 dikurang 10 negatif 9, negatif 9 tambah 17 dan 9 tambah 17 itu
negatif 9 tambah 17 itu 8 ya, min 9 tambah 17 berarti 8 per 8 berarti 1x kuadrat min 6x plus 40 36 36 sorry 34 kurang 34 0 berarti 0x. Nah sudah, itu px nya, x kuadrat negatif 1 seperti itu ya. Pasti kalian bisa ya dengan langkah-langkah seperti itu. Jadi bisa menggunakan cara SMA, yaitu cara sederhananya, namun metode numeriknya menggunakan 3 langkah tadi ya. Yang pertama kita cari bentuk fungsi kuadratnya, kemudian bentuk koefisien-koefisiennya, barulah kita gabungkan menjadi px sama dengan bentuk koefisien dikali fungsi kuadrat penjumlahannya itu ya, penjumlahan dari bentuk koefisien dikalikan fungsi kuadratnya, seperti itu ya. Jadi sorry hampir salah, plus 1 ya, sorry ya, hampir saja salah ya, harus teliti ya. Itu saja materi interpolasi kuadrat, silahkan dipahami dengan baik. Jikalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau langsung WA saya ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.